Halo guys, nama gue Jakasya. Di sini gue mau sharing mengenai skincare rutin yang gue selalu lakukan tiap harinya. Karena dalam pekerjaan gue juga gue dituntut untuk menjaga penampilan, apalagi muka. Jadi jangan terlihat seperti kusam atau berminyak. Karena tipe-tipe muka gue ini adalah tipe muka yang berminyak dan gampang kusam. Apalagi di kerjaan gue itu diharuskan untuk tetap menjaga penampilan. Karena gue bekerja sebagai frontliner di salah satu bank BUMN di Indonesia yang ada di Bandung. Dan itu membuat gue yang harus termotivasi buat yuk harus konsisten menjaga penampilan kayak gitu, karena nggak enak juga kan sebagai frontliner masa kita kucel. Terlepas dari gue seorang frontliner di salah satu bank yang mengharuskan penampilan, tapi benar juga banyak cowok di Indonesia yang jarang sekali atau tidak peduli terhadap penampilan. Padahal penampilan itu adalah aset yang harus kita rawat, benar gak? Dan kali ini gue mau kasih tahu kalian semua, terutama cowok-cowok yang kulitnya berminyak dan gampang kusam, skincare rutin yang bagus itu seperti apa sih? Bukan yang bagus sih, tapi menurut gue yang gue pakai itu seperti apa? Karena gue itu tipe-tipe orang yang mukanya berminyak dan kusam. Seperti yang gue bilang tadi bahwa tipe kulit gue adalah kulit yang berminyak dan kusam. Jadi ini dalam pencarian skincare itu tidak mudah teman-teman, karena harus melalui berbagai macam proses. Jadi sebenarnya gue melek penampilan itu sejak kuliah. Kok teman-teman gue kayak ada keren, sedangkan gue burik sendiri, hitam sendiri gitu kan. Jadi gue penasaran, dari sana coba-coba. Dalam masa percobaan itu gila banget sih sebenarnya. Meskipun skincare-nya murah, gue suka beli di Indomart atau Alfamart, di minimarket lainnya kayak yang Garnier lah, L'Oreal dan lain sebagainya. Yang anti minyak itu sebenarnya gak cocok sama gue tuh, karena produk-produk cowok itu nggak tahu kenapa gak cocok. Karena misalnya gue pakai Garnier yang cowok itu loh, yang ada yang efek-efek coolnya, gue lupa nama produknya itu apa. Sebenarnya kering sih ke mukanya, tapi itu jadi keset, dan sebenarnya itu salah sih menurut gue, karena kekeringan dalam kulit muka itu bisa memicu kembali minyak-minyak itu untuk keluar dari muka. Jadi sebenarnya dalam udah cuci muka itu bagus sih, jadi nggak berminyak. Tapi setelah sejam atau setengah jam kemudian, kalau kita kepanasan itu keluar lagi minyak dan hinyai lagi. Maka untuk kalian tipsnya adalah mulai mencari jati diri kalian, skincare yang cocok untuk kalian itu seperti apa. Dan bahkan aku sampai saat ini juga masih mencari skincare yang bagus itu seperti apa buat kulit aku sendiri. Dalam pencarian skincare yang cocok, sebenarnya aku kemarin beberapa kali pernah menjadi member beberapa klinik kecantikan di Bandung. Seperti kita sebutin aja ya, karena ini bukan endorse, sekalian review juga. Salah satu Natasha yang ada di Jalan Supratman Bandung. Dulu waktu itu aku pas awal-awal kuliah deh member di sana, dan cuma tindakannya facial aja, dan itu sakit luar biasa. Komedo dibersihin dari muka aku, dan aku nangis di sana. Kemudian jadi masker dan lain sebagainya. Tapi sayang seribu sayang, setelah melakukan facial itu jerawat aku makin tumbuh, mungkin nggak cocok. Padahal gue udah member di sana, udah dikasih kayak yang pencuci muka, krim malam, kayak ini, tapi tetap aja. Jadi dari sana gue putuskan untuk stop. Dan setelah stop ternyata benar, yang namanya ketergantungan itu ada. Gue jerawatan parah. Jadi sejak saat itu gue jarang sekali atau nggak pernah untuk datang ke klinik kecantikan. Selain mahal, karena takut juga ketergantungan dan nanti jerawat gue muncul. Dan setelah itu gue hanya membeli produk-produk yang ada di supermarket, seperti Sari Ayu yang cleanser yang warna putih yang bungkuan itu, kayak gitu. Tadi Natasha gue tuh member juga ini di Airin. Mungkin orang-orang Bandung tahu ya Airin. Ya, Airin terkenal murah dan emang pasiennya banyak banget kayak gitu. Sebenarnya Airin itu enak sih, tapi nggak ketergantungan juga, tapi ngantrinya itu yang lama karena banyak membernya. Kadang gue hari Sabtu datang jam 8 untuk ngambil antrian,
Terus buka itu jam 10 itu dokternya prakteknya jam 11, jam 12 baru kepanggil, itu nomor 8 kalau 7 gitu kalau nggak salah. Nah kita setelah dari konsul dari dokter kita nunggu lagi nih buat tindakan, jadi itu memakan waktu. Jadi kalau jadi kayaknya kalau menurut gue bukan tipe orang yang bisa nunggu lama karena waktu gue nggak terlalu banyak di sana. Jadi gue di sana kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Ya kalau skincare-nya kayak pencuci muka facial wash-nya habis baru aja ke sana gitu. Tapi kalau sekarang yang tersisa cuma sun gel-nya aja sih. Jadi jarang juga ke sana karena aku sekarang udah masa pencarian lagi. Kayak gitu. Terus selain Natasha, akhirnya aku juga pernah jadi member di MS Glow. Jadi di MS Glow ini gue lagi. Jadi di MS Glow ini aku nggak melakukan perawatan. Jadi waktu itu tuh antara Airin sama MS Glow itu barengan. Jadi sebenarnya Airin itu aku fungsikan buat tindakan dan obat-obatan dalam muka aku gitu, kayak yang skincare saja kayak malam pagi kayak gitu. Sedangkan untuk si MS Glow aku itu difungsikan buat suntik putih. Tapi emang sih sampai sekarang aku ngerasa lebih shining, shimmering, splendid. Kayak gitu ya. Oke, next. Dan harus kalian ketahui bahwa pencarian skincare ini harus melalui tahap yang panjang. Beruntung buat kamu yang cocok menemukan skincare dari zaman bahula sampai sekarang. Tapi aku tipe orang yang kurang puas terhadap suatu produk kalau emang hasilnya nggak terlalu bagus-bagus banget. Aku nggak terlalu sih kayak gitu. Jadi aku selalu searching dulu di YouTube atau di beberapa blog. Jadi gimana sih mengatasi kulit berminyak dan lain sebagainya. Kayak gitu. Maafin geng. Kulit berminyak kayak gitu. Proses pencariannya ini seperti mencari jodoh ya, susah gampang. Susahnya gitu kadang kita tuh nggak sabaran gitu untuk menikmati prosesnya terus ganti lagi. Dulu gue juga pernah kayak gitu, jadi nggak sabar ganti lagi, jadi nggak menemukan kecocokan satu sama lain. Tapi seiring dewasanya gue makin legowo, makin menerima, ya udah nikmatin proses karena proses gak akan mengkhianati hasil kayak gitu. Sekarang mau nge-share mengenai skincare rutin aku yang telah aku janjiin tadi. Dari rambut, biasanya rambut aku selalu pakai Pantene. Nggak tahu sih, karena aku selalu cocok pakai Pantene anti ketombe ini, nggak tahu kenapa. Kalau pakai kayak yang sampo lain, sampo kayak zinc atau sampo yang lain sebagainya, itu rambut kepala aku tuh jadi ketombean. Nggak tahu kenapa sih, nggak tahu kenapa jadi ketombean. Dan mungkin aku cocoknya dari ini. Kadang kita kalau pakai sampo yang lain itu malah jadi gatal kan kulit kepalanya. Tapi kalau ini tuh enggak. Ini dari zaman SMP deh kalau nggak salah. Lalu untuk vitamin rambutnya gue pakai Macarizo Hair Energy Sensation with Mask. Ini enak banget, segar banget di kulit kepala, di rambutnya. Jadi terlihat rambut kita sehat. Terus kalau di kantor gue pakai Gatsby Water Gloss yang ini. Oke, dari kepala kita turun ke muka. Nah, di muka ini kalian harus hati-hati dalam mencari skincare. Kalian harus benar-benar cari dulu sumber-sumber yang terpercaya. Gimana, apa sih sebenarnya permasalahan kulit kita dan produk yang cocok buat kita. Dan jangan samain kalian dengan produk orang lain gitu. Tapi kalian harus coba-coba terlebih dahulu gitu. Kemarin juga aku coba-coba dengan berbagai skincare. Dan sekarang aku menjatuhkan hati ke Olay Total Effects. Dan ini bagus sekali karena kenapa? Karena setelah cuci muka kulit itu nggak terlalu kering tapi masih kenyal. Kadang ada yang cleanser gitu yang membuat kulit kita kering dan itu tuh menumbuhkan minyak lagi sebenarnya. Tapi kalau ini tuh enggak, jadi kering tapi kenyal gitu, kering tapi lembab gitu, enggak kering-kering banget, sehingga produksi minyak di dalam kulit itu agak terhambat karena
masih kenyal ya. Setelah itu biasanya kalau pagi gue pakai yang namanya sun care gel dari Airin, karena ini produk terakhir yang masih gue punya. Kayak gitu. Setelah itu udah berangkat ke kantor. Nah, sebenarnya seperti itu sih. Jadi cuma foam cleanser sama ini ya. Oke, kita lanjut. Kalau gue udah aja ya. Kalau siang juga sebenarnya gue pakai ini ya, jam 12 sama skincare yang Airin. Cuma dua ini doang sih sebenarnya. Ya ada yang lebih. Terus kita next kalau malam. Kalau malam beda lagi. Oh iya, gue lupa. Gue kalau siang, kalau terlihat muka gue kinyai atau berminyak, gue selalu pakai Simple itu cleansing facial wipes. Jadi Simple ini bagus karena nggak ada pewanginya, nggak ada alkoholnya, meskipun agak bau gimana, tapi ini aman, nggak ada alkohol, nggak ada itu. Jadi, ini harganya murah juga sih, jadi ini wajib kalian punya. Oke, next. Biasanya kalau ada jerawat satu-satu, gue cocoknya pakai Agnes Treatment Series. Agnes gel ini. Jadi kalau ada jerawat muncul satu, tinggal dioles aja, nanti sorenya kering. Jangan terlalu banyak karena ini tuh nimbulin kayak gimana ya? Kayak belang sendiri gitu. Jadi kalau ada jerawat tinggal total aja. Tinggal total aja pakai ini ya. Karena gue cocoknya ini. Tapi buat kalian yang nggak cocok sama ini, boleh cari lagi yang lain. Terus biasanya gue pakai pelembab bibir. Ini tuh dari Click House, udah nggak ada namanya lagi. Ini dari Click House, bagus banget pokoknya. Jadi bibirnya tuh nggak terlalu merah, tapi kelihatannya lembab gitu. Meskipun merah sedikit ya, untuk menyegarkan bibir kita. Jadi ini dari Click House. Gue dulu dapetnya waktu di Jakarta sih, lupa lagi. Itu merupakan perawatan muka aku. Sekarang ke badan biasanya aku pakai sabun Dettol. Di sini nggak mungkin bawa sabunnya, jadi ya Dettol apa aja. Biasanya aku Dettol yang biru, yang ice itu. Tapi selain itu juga aku selalu pakai body scrub dari Shinzui. Ini bagus banget karena membuat kulit aku tuh kayak yang bersih. Nggak tahu kenapa sih. Kadang aku punya seminggu kali atau seminggu sekali. Jangan terlalu sering juga. Ditambah body lotionnya ini yang luar biasa mencerahkan. Iya lupa, kemarin gigi juga harus dilawat dong ya. Kalau gigi aku kadang suka gue sampai saat ini suka gue ganti, tapi yang masih awet sih Pepsodent ya, Pepsodent biasa itu. Sama pakai Listerine ya supaya nggak bau mulut. Dan buat kamu juga yang punya karang gigi, segera bersihin deh karena itu mengganggu banget ya sih. Kalau aku sih mengganggu ya, nggak tahu kamu mengganggu atau enggak. Oke, selain itu badan juga harus didukung dengan ketiak yang tidak bau. Karena ilfil nggak sih kalau kalian deket orang tapi bau badan, benar nggak sih? Nah, untuk skincare aku, ini termasuk skincare atau bukan sih nggak tahu kenapa. Pokoknya untuk ketiak aku supaya aku nggak bau badan, aku selalu pakai Rexona Men yang ini, yang Invisible Dry Black and White. Jadi kalau kita pakai kemeja putih atau apa nggak kuning. Kadang kuning kan, kalau yang biasa-biasa ini enggak sih. Jadi ini. Terus misalnya kalau pulang kerja kan biasanya kita terpapar lagi, apalagi aku naik motor kan dari kosan ke tempat kerja. Jadi si polusi, si debu-debu nempel-nempel lagi di muka kan. Nah biasanya aku selalu pakai milk cleanser dari Vipa ini. Tapi ini terbukti bersih banget sih buat kita, dipakai tisu. Jadi dituangin ke telapak tangan, terus kita puter-puter di muka pakai tisu, dan itu kotorannya itu pasti kelihatan. Nah setelah cleanser ini selalu aku pakai ini nih, yang airnya yang apa sih, penyegarnya. Ditunggu kering, terus aku pakai Total Effect lagi sebelum tidur. Nah habis Total Effect, toner aku habis. Jadi biasanya aku pakai toner, tapi sekarang nggak ada. Jadi aku langsung pakai Olay Regeneris Essence yang ini. Ini bagus banget sumpah, ini bagus banget. Dalam 2-4-3 hari muka kalian pasti cerah. Jadi sebenarnya kalau tadi itu untuk mengatur muka kita untuk tidak berminyak, kalau ini tuh untuk mencerahkan sekaligus untuk membuat mengatur minyak juga sih di muka kita. Jadi ini bagus. Kayak gitu sih, nggak ada lagi skincare aku. Jadi kalau untuk muka sih cuma
Olay, olay. Aku sekarang udah nggak pakai yang namanya krim malam, krim pagi. Jadi cukup itu aja sih sebenarnya buat cowok ya. Tapi apapun itu keputusan buat kalian. Tapi menurut aku sih cowok juga harus menjaga penampilan ya. Mulai sekarang untuk kalian harus melek mengenai penampilan diri kamu, karena diri kamu adalah aset kamu, kayak gitu. Gue nggak konsisten banget ya, kadang kadang aku Gak apa-apa, yang namanya juga belajar, ini proses YouTube gue ya. Gak penting. Oke, kesimpulannya adalah buat kalian yang emang susah untuk melakukan skincare rutin, ada tips dari gue. Yang pertama, kalian harus paksa. Nanti udah dipaksa, kalian menjadi bisa. Udah menjadi bisa, kalian nanti terbiasa. Jadi yang penting ada kemampuan dulu. Ada kemampuan, terus paksa. Udah paksa nanti jadi bisa. Udah bisa nanti jadi terbiasa. Itulah YouTube gue yang pertama gue. Mungkin kalau banyak keluaran mohon maaf. Kalau emang ada yang mau dibahas atau request atau pengen channelnya membahas tentang apa, boleh komen di bawah ya. Jangan lupa di subscribe and di like. Oke, gue Jakasya pamit, bye.